Uh, Bu Like, Dugus Karsa, MDS dan kemiskinan ekstrim. Ya. Persilakan Bu Like. Bu Like, singkat, padat. Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Izin Pak Taufik Rahzen, Kang Maman, Pak Sekjen, Ibu Bendum, semua teman-teman. Saya menyampaikan paparan dan saya sangat bahagia karena satu-satunya Kang Maman yang mau ngangkat saya menteri. Kalau yang lain biasanya saya mungkin di depan kantor kementerian disuruh pulang sama security. Kemiskinan lagi. Oke. Ini saya dipercaya ngurusin gugus karsa masyarakat desa dan kemiskinan ekstrim, mungkin karena saya tampak ekstrim juga. Oke. Next. Pada intinya yang namanya pembangunan itu harus sustain. Jadi tetap prinsip yang kita pakai itu sustainable development, di mana lingkungan tidak boleh rusak, di mana masyarakat semuanya juga ikut dilibatkan, ada keseimbangan pembangunan ekonomi juga, tetap di situ harus ada antara masyarakat dan pemerintah, ada sinergitas bersama. Juga di situ intinya kalau sustainable development itu kita nggak boleh pembangunan yang, mohon maaf saya tidak bermaksud mengkritik siapapun, pembangunan yang penting asal jadi gitu. Anggarannya ada sekian, cukup nggak cukup, pokoknya hasilnya kelihatan. Nah yang penting tidak seperti itu pembangunannya. Oke. Next, sebenarnya permasalahan yang umum terjadi di masyarakat desa itu, kenapa mereka kurang berkembang? Masyarakat desa itu harusnya di Indonesia itu nggak ada yang namanya kemiskinan. Tidak ada alasan untuk menjadi miskin. Kenapa? Salah satu misalnya katakanlah tanahnya gersang, dia punya sumber daya yang lain. Salah satu yang subur ditanam apapun jadi, tapi memang kesulitan karena permodalannya pun mereka tidak ada. Infrastruktur untuk mencapai ke sana pun jauh. Saya pernah masuk ke perkebunan teh daerah Cigombong, Cianjur Selatan. Itu ternyata perbatasan Cianjur Selatan dengan Ciwidey. Itu suburnya luar biasa, airnya bening, luar biasa, tapi naik ojeknya aja 2 jam. Ya itu jalannya hancur dan itu nggak jauh gitu loh. Masih dekat-dekat, masih di Jawa Barat kan. Terus pelayanan sanitasi, sampah, prasarana lingkungan itu masih sangat terbatas juga di sana untuk seperti itu. Terus kelembagaan pemerintah di tingkat lokal, kelembagaan sosial ekonomi sekarang memang pemerintah sudah bagus. Ada yang namanya BUMDes di situ, tapi kita kan punya PR mengoptimalisasi yang namanya BUMDes ini. Terus ini keterkaitan antara kegiatan ekonomi perkotaan dan pedesaan itu tadi. Cuma 2 sebetulnya, akses dengan informasi. Itu sebetulnya 2 modal yang kenapa membuat suatu daerah menjadi miskin. Yang seharusnya Indonesia itu udah nggak boleh ada yang miskin. Gitu. Ya terus penyebab umum kenapa kemiskinan, pendidikan yang masih rendah. Ya kita maklum lah, ke sekolah aja mereka jalan kaki udah luar biasa. Itu untuk ke 1 SD, SMP kadang-kadang beda wilayah lagi. Kesempatan kerja kurang, ya karena tidak ada yang memacu pemikiran orang-orang di desa untuk melakukan hal-hal yang kreatif. Bukan mereka bodoh, tidak, tapi yang memancing untuk kreatifnya ini yang tidak ada. Produktivitas rendah jelas, karena garapan itu saja. Kualitas sumber daya alam masih rendah, iya sumber daya alamnya banyak tapi mau dibagaimanakan. Katakanlah ada banyak yang mereka punya kolam ikan, oke, diambil ikannya begitu saja dijual, tidak ada lagi untuk apakah mungkin ada produk olahan atau apa, itu masih jauh dari sana. Kalau politik belum stabil ya kadang-kadang sebetulnya ini untuk wilayah kampung kota ya, kemiskinan yang ada di kota, desa, kampung tapi ada di dalam kota gitu loh posisinya, masyarakat termarginalkan. Kalau untuk yang di pedesaan banget sekali pelosok mereka syukur-syukur kalau misalnya presidennya siapapun mereka tahu gitu, itu udah bagus gitu, udah syukur.
Upah rendah ya, contohnya misalnya masyarakat perkebunan karena garapannya segitu-gitunya aja, distribusi yang timpang ya, etos kerja motivasi betul karena nggak ada yang memicu. Ada lagi kemiskinan karena kultur, budaya, tradisi. Ini banyak terjadi di Indonesia. Kenapa ya, mohon maaf, orang begitu misalnya punya uang di desa atau misalnya dikasih modal, misalkan ada beberapa BUMDes pun yang programnya cuma simpan pinjam selesai. Atau dikasih modal, paling hebat itu pemikirannya jadi tukang ojek. Dari tukang ojeknya dia sudah dapat profit lagi, kawin lagi. Kurang lebih seperti itu gitu kebanyakan. Tapi memang kenyataannya begitu gitu. Nah, makanya program kerja saya di sini agak sedikit berbeda. Kenapa? Saya banyaknya tidak pakai produk-produk pasaran, tapi produk-produk dari karya anak bangsa, teman-teman, rekan-rekan dari kita, oleh kita, untuk kita. Walaupun saya tahu musuhnya pasti banyak. Tapi enggak apa-apa. Kalau misalnya sekedar dimusuhin, dibully, Kang Maman jauh lebih biasa dibandingin saya. Oke, next. Jadi program kerja yang pertama itu di desa listrik harus masuk. Kemiskinan ekstrim adalah listrik ini tidak ada. Dan itu terjadi di Karawang, pernah ada waktu di Karawang itu yang nggak jauh juga dari kota Karawang ya sebetulnya, tapi kenyataannya listrik memang tidak ada. Itu waktu pengalaman ketika kampanye. Gitu. Nah, ini kenapa kita harus memaksakan misalnya kepada pemerintah masih ngasih proposal dan ngasih data kemiskinan listrik misalnya tidak ada kepada PLN gitu. Saya pikir kalau misalnya memang ada produk, bukan maksud menandingi produk yang jauh misalnya lebih bermanfaat, jauh lebih murah dan jauh lebih cepat responnya, kenapa enggak? Gitu loh. Misalnya kalau listrik ini agak susah, banyaklah teman-teman yang bisa memproduksi listrik sendiri. Misalnya Limar, kalau teman-teman di Bandung sudah tahu lah kalau Limar itu andai kata kesulitan mendapatkan listrik. Nanti satu-satu saya jelasin juga. Yang kedua program saya adalah Desa Melek IT. Kenapa? Supaya informasi masuk, aksesnya ini juga lebih masuk, lebih ada akses gitu loh untuk ke desa. Ketiga program vokasi. Masyarakat desa ini pintar. Tapi enggak semua, saya seorang yang berprinsip, tidak semua orang harus sekolah untuk jadi sarjana. Tidak. Itu prinsip saya. Apalagi untuk masyarakat desa, tidak semua harus jadi sarjana. Mungkin mereka harus sekolah atau diberikan pendidikan yang jauh lebih aplikatif, langsung bisa bekerja. Gitu. Sarjana numpuk, universitas numpuk mau ngapain juga. Hari ini sarjana wisuda dengan bahagia, enggak mikir H+1 setelah wisuda langsung diwisuda juga jadi pengangguran. Berikutnya, penguatan dan optimalisasi BUMDes dan social welfare untuk orang miskin. Ini harus diperhatikan. Oke, kalau listrik mandiri rakyat ini alternatif solusi bisa lewat genset, bisa lewat aki motor. Itu sudah dicoba. Salah satunya yang pernah mencoba adalah pesantren Ngeruki di Solo yang kata orang waktu itu disebutnya sarang teroris gitu. Dan ini dicoba juga bahwa yang bisa menciptakan Limar ini tidak harus beli, tapi si masyarakat sekitar, penduduk desa itu memang bisa memproduksi sendiri sebetulnya gitu loh. Oke, ini andai kata misalnya listrik tidak ada, ini bisa dipakai ngecas handphone dan lain sebagainya lah, bisa genset sumbernya atau aki. Gitu, ini tanpa dinamo. Oke, next ini Desa Melek IT, saya sebut One for All program, ya sama Wi-Fi box tadi saya nggak usah saya jelasin, karena ini satu kota rame-rame, internet masuk desa, dan ini orang di desa jangan dipaksakan untuk terus-terusan beli kuota. Lebih baik misalnya dikelola satu aja, misalnya kecamatan, atau misalnya oleh BUMDes, dia aja yang beli kuota dengan anggaran yang luar biasa, per tahunnya juga banyak, dipakailah rame-rame untuk satu desa tersebut. Walaupun saya tahu risikonya, yang pertama kali bakal nimpuk saya adalah provider telekomunikasi, pasti ngejar-ngejar saya. Yang kedua payment aplikasi, satu aplikasi multifungsi. Lah sekarang listriknya dipasang, mau bayar listriknya kemana? Itu jalan kakinya aja jauh luar biasa. Kenapa enggak? Kita mempermudah akses, andai kata internet sudah diperkenalkan, ini memang step by step. Kita kasih payment aplikasi. Bisa bayar listrik, di situ bisa beli pulsa, di situ dia multifungsi lah. Dan gini deh, daripada misalnya aplikasi-aplikasi seperti ini dinikmati oleh masyarakat di perkotaan, sementara profitnya itu kembali ke pemilik aplikasi. Kalau kita tidak sadar ya seperti itu, profitnya kembali. Kenapa tidak? Ini dikelola juga misalnya oleh desanya tersebut, supaya nanti
dari hasil profit yang ada, pengelolaan segala macam itu kembali lagi untuk permodalan. Misalnya modal BUMDes tadi, ini yang saya bilang optimalisasi BUMDes. Oke, next. Program vokasi pelatihan kerja. Saya bilang tadi, tidak semua orang harus jadi sarjana, gitu loh. Apalagi di pedesaan, jadi sarjana nggak semuanya perlu juga. Yang penting itu ada yang melatih, suatu sistem yang melatih, di mana mungkin di situ kalau memang letaknya jauh atau bisa online pelatihannya atau offline. Misal yang sudah kita siapkan itu bengkel motor, montir. Karena saya tahu begitu masuk ke desa itu udah deh nyari motor rusak itu asal main hantam-hantam aja, yang penting bisa jalan dikit sebulan amburadul udah nggak ada masalah lah. Kedua misalnya keterampilannya macam-macam disesuaikan dengan desanya. Misalnya satu desa itu penghasil tenun atau apa, diolah lagi keterampilannya. Atau misalnya seperti di Garut saya menemukan bukan cuman kulit tapi dia bikin spray, sarung bantal dan lain sebagainya. Kita kasih lagi keterampilan supaya produknya ini paling enggak bisa memenuhi standar yang bagus lah untuk QC-nya. Walaupun dia UKM masuknya. Terus agriculture. Ahli-ahli di sini banyak. Bu ya kenapa? Sarjana pertanian, Bu ya turunlah ke desa gitu loh. Jangan pengennya sarjana pertanian malah diam di kota. Nah, yang dilakukan kita ini apa? Kita harus bantuan sistem, dari mulai sistem brandingnya, karena mereka tidak akan paham brandingnya. Itulah pekerjaannya dari kita ini. Lalu marketingnya juga sekalian dibuatkan e-commerce-nya. Karena mereka tidak mungkin berjualan konvensional kalau posisinya jauh, letaknya jauh, anggap terpencil. Nah, kenapa saya di sini tekankan dengan sertifikat BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, jangan sampai kita bayar mahal untuk suatu program aplikasi pelatihan, bayarnya 200-300 ribu, tapi sebenarnya itu sertifikatnya nggak bisa dipakai loh. Buat apa? Malah proyek aja yang keluar triliunan. Maaf saya nggak maksud nyindir siapapun, program apapun ya. Cuman yang kenyataannya kan seperti itu gitu. Coba sekarang pakai ikut program tersebut, ya misalnya Pak Taufik misalnya ngambil program yang itu, udah diambil sertifikatnya, coba kira-kira dipakai ngelamar kerja laku nggak Pak Taufik? Kan enggak, karena tidak ada dari badan sertifikasi gitu. Terus ya penguatan optimalisasi BUMDes itu pasti semua orang bertanya dari mana sumber pendanaannya. Ya kita nggak munafik, pendanaan itu tetap harus dicari. Pertama investor, sistemnya di sini harus social business, jadi jangan dia pure murni, dia harus berbisnis yang memang berbasiskan pada masyarakat, di mana dia tidak boleh membawa pegawai-pegawainya dia full di situ, enggak, tapi bisnis bagaimana timbal balik dengan masyarakat, gitu loh. Terus yang kedua dari CSR, ini bisa swasta, bisa dari pemerintah, terus bantuan pemerintah sama kur dari perbankan yang memang sekarang ini ada keuntungannya juga sih pandemi COVID sekarang. Sekarang ini beberapa bank mesti itu semua yang dia gelontorkan itu program kur untuk UMKM. Kenapa? Di tengah pandemi, resesi ini satu-satunya yang tetap bisa bertahan dan masih bisa maju UMKM, bukan industri besar, bukan semacam oil and gas atau yang segala macam. Mereka terperosok jelas. Terus nanti dari sumber pendanaan tersebut begitu didapat itu bisa dengan BUMDes. BUMDes bisa juga membentuk beberapa unit usaha kalau memang banyak usaha-usahanya, misalnya desa tersebut sangat potensial, bisa dibikin beberapa unit usaha di mana dialirkan kembali ke masyarakat. Jadi di sini penanggung jawabnya itu ya BUMDes di sini harus wajib mengawasi unit-unit usaha yang dibuat oleh masyarakat, termasuk ada pembinaan dan bimbingan dari tim kita ini yang saya yakin yang duduk di sini semua orang-orang pintar pasti. Social welfare, asuransi. Lah sekarang saya nanya, asuransi bayar berapa sih paling murah? 200 ribu kan paling murah. Sebetulnya bisa lebih murah dari itu. Kenapa? Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa di dalam asuransi 200 ribu itu ada dua. Ada asuransi, ada investasi. Nah yang kita perlukan kan manfaat asuransinya sebetulnya. Orang di desa mengerjakan program, mengerjakan apa dan lain sebagainya. Kalau sakit yang mau tanggung jawab siapa? Nyari ke dokter. Oh ke dokter bisa 4 jam. Itu kalau kita ke dokter. Nah terus nyampe dokter bayarnya mau gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Ketika kita membuat suatu program,
memberdayakan masyarakat, kita otomatis harus punya rasa tanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat tersebut, termasuk kesehatannya. Intinya, kalau misalnya dikasih premi asuransi 60.000 per tahun, apakah berat? Tidak kan? Dan itu memang bisa. Dan itu sangat masuk dalam perhitungan. Hanya kebanyakan insurance yang komersial itu, mereka tidak memberitahu bahwa ada program investasi yang sebetulnya diselipkan di situ. Berapa persen investasi, berapa persen untuk asuransi jiwa, itu nggak diberikan. Tapi ini sudah cukup untuk mengcover semua program ini, di mana saya sih pengennya masyarakat desa yang ideal, yang namanya kemiskinan tadi, diharapkan dengan kita bukakan yang namanya informasi dan akses, itu paling nggak bisa jauh lah tidak masuk lagi kategori kemiskinan ekstrim, kurang lebih seperti itu. Oke, takut terlalu banyak ngomong, terus kayaknya pada antri juga pembicara. Sekian saja, terima kasih. Terima kasih, berikan aplaus, tepuk tangan kepada Bu Like, luar biasa ya. Kita kerapatan Indonesia tanah air semakin cerah nih ke depan ya. Banyak menteri yang luar biasa nih. Kita sambung ya.